Baik, rekan-rekan semua, untuk cara selanjutnya yaitu langsung ke materi inti terkait dengan sosialisasi yang akan dipaparkan oleh Bapak Ulil Amri ZA. Beliau merupakan staf di Divisi HSSE PLN Pusat. Oke, kepada Bapak Ulil, monggo kami persilakan Bapak. Baik, terima kasih Mas Satria. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Terima kasih warahmatullahi wabarakatuh. atas kesempatannya rekan-rekan PJB, Pak Puspahadi, Pak Anies. Mohon izin kami untuk menyampaikan materi hari ini ya. Mungkin sedikit materi terkait kinerja kepatuhan K2. Mas Satria, saya izin share screen ya. Siap. Monggo silakan, Mas. Baik, mungkin materi yang saya paparkan nggak banyak Pak, tapi mungkin nanti kita bisa diskusi ya, karena sebenarnya materi untuk kinerja kepatuhan cukup cukup singkat gitu ya. Mohon maaf ini saya pakai slide yang waktu sosialisasi lalu. Mungkin basa-basinya ya diawali dari komitmen keselamatan dan kesehatan kerja dari direksi. Ini mungkin kita akan langsung ke hal-hal yang sifatnya teknis saja ya. Ini kemarin komitmen sudah ditandatangani juga oleh seluruh GM dan dirut anak perusahaan gitu. Jadi mungkin sedikit saya sampaikan dulu terkait tool atau kinerja terkait performance indikator di K3 itu kalau dari divisi SSE ada menerapkan dua. Yang pertama yaitu maturity level dan yang kedua adalah kinerja kepatuhan. Nah, kinerja maturity level ini adalah dia sifatnya leading indikator, jadi aktivitas-aktivitas yang dilakukan sifatnya leading ya, item-itemnya jelas, targetnya jelas gitu. Cuman setahu saya juga kurang tahu sejarahnya karena saya baru bergabung juga di SSE selama 1 tahun terakhir lah, 1 tahun. Itu kalau untuk anak perusahaan memang tidak menggunakan maturity level, tapi anak perusahaan hanya dikenakan untuk kinerja kepatuhan saja ya. Nah, di sini ini mungkin singkat terkait roadmap dari maturity levelnya. Mungkin ini just to know aja ya. Jadi di sini mulai dari budaya K3 yang kalkulatif di tahun 2020 ini secara bertahap ditingkatkan naik ke proaktif level di 2021 dan 2022 dan di generatif level di 2023 dan 2024. Nah, ini adalah roadmap yang menjadi panduan kita dalam menyusun atau menentukan target kinerja. Nah, ini targetnya di 2020 dan 2021. Ini untuk maturity levelnya secara level budaya K3-nya yang dihitung dari leading indikator. Nah, lalu yang berlaku untuk anak perusahaan itu letaknya ada di lagging indikator atau kepatuhan K2. Jadi kepatuhan K2 ini, rumus ini akan kita gunakan ketika terjadi kecelakaan kerja ya. Jadi ketika terjadi kecelakaan kerja maka rumus kepatuhan K2 ini diperlakukan. Jadi dia sifatnya polaritas negatif dan mengurangi KPI atau NKO kinerja suatu unit seperti itu. Ini untuk 6 aspek maturity level K3, mulai dari leadership, audit, assessment, inspection, penerapan IBPPR, safety training education, safety campaign, communication, dan yang terakhir adalah reporting dengan target indeksnya ada di 3,5. Untuk itemnya ini mungkin nanti bisa saya share filenya ya. Tapi karena PJB tidak menggunakan tool ini, mungkin nanti kita bisa diskusi. Jadi ini saya skip saja, saya langsung ke materi inti yaitu di kinerja kepatuhan K3 atau kinerja kepatuhan K2. Nah, di kinerja kepatuhan ini jadi rumusnya adalah ketika terjadi kecelakaan ya, kecelakaan baik itu instalasi, kecelakaan kerja maupun kecelakaan aktivitas di luar yang mengenai pekerja gitu ya, dan ada dampak luka berat atau sampai meninggal, itu maka rumusnya nilai pengurangnya adalah kalau luka berat itu minus 0,75. Nah, kalau meninggal atau tewas itu minus 2.
Dan kalau luka ringan itu tidak dikenakan pengurang. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir akan terjadinya luka ringan ya. Jadi yang dihitung adalah kinerja yang LTI ke atas, lost time injury ke atas. Jadi definisi luka berat ini kalau dia recover-nya lebih dari 2 hari. Dia lebih dari 2 hari, mungkin nanti bisa dibuka di Perdir 250 beberapa waktu yang lalu pernah kami share-kan juga ke Mas Satria, tapi nanti kalau kelewat saya bisa share ulang. Intinya definisi meninggal, definisi luka berat, definisi luka ringan ini sudah ditentukan ya, dan nggak perlu dijadikan perdebatan lagi seperti itu. Nah, untuk nilai pengurangnya adalah jika luka berat itu minus 0,75, kalau meninggal itu minus 2. Nah, nilai ini adalah nilai bisa dibilang merupakan nilai induk ya, atau nilai acuan. Nilai acuan yang tidak menjadi nilai akhir pengurangnya nanti gitu. Jadi rumusnya nanti ada di bawah sini dari penjumlahan itu semua. Nah, di sini di elemen yang pertama ini adalah tingkat keparahan. Jadi ini adalah nilai istilahnya induknya atau dasarnya memberikan pengurang gitu. Untuk selanjutnya yaitu ada tingkat pengendalian risiko. Jadi tingkat pengendalian risiko ini dilihat dari pembagian atau pembobotan porsi perusahaannya itu seperti apa. Contohnya seperti ini, apakah ini dikerjakan oleh anak perusahaan yang nginduk ke unitnya PLN, atau ini diberikan ke vendor murni gitu ya. Jadi saya berikan contoh, misalkan di poin 2A ini adalah pemberi kerja memperkerjakan pihak kedua, yaitu perusahaan swasta selain PLN Group dengan tipe penugasan penuh, atau unit memperkerjakan pegawai organik. Nah, di sini contoh misalkan ada suatu unit ya, unit induk pembangkit gitu, unit induk pembangkit, dia memperkerjakan vendor lokal di vendor lokalnya dia gitu. Terjadi kecelakaan, maka yang berlaku adalah 100% nilai pengurang dari yang di atas ini tadi. Misalkan contoh kecelakaannya itu meninggal gitu ya, atau tewas, maka 100% itu dikurangkan ke unit induk pembangkit itu tadi. Nah, ini case ini sama seperti PJB ya. Kalau PJB itu murni anak perusahaan, dia nggak memperkerjakan anak perusahaannya lagi, karena PJB ini kan posisinya anak perusahaan ya, dia kan nggak mungkin juga mempekerjakan anak perusahaannya lagi gitu ya. Nah, PJB case-nya mungkin bisa masuk di yang skenario yang satu ini. Jadi 100% tingkat keparahan kepada pemilik aset seperti itu. Nah, mungkin nanti beda case kalau ternyata ada yang ternyata di PJB itu dia sebagai pemeliharaannya aja gitu, atau mungkin sebagai operatornya aja. Nah, mungkin nanti porsinya akan berubah. Dia bisa di pemberi kerja yang memperkerjakan pihak kedua, yaitu anak perusahaan atau di bawahnya yang merupakan PLN Group dengan tipe penugasan penuh. Ini contohnya misalkan kayak Haliora ya, paling gampang ini contoh Haliora atau Yantek gitu. Jadi vendor Yantek itu kan Haliora anak perusahaan. Nah, biasanya unit distribusi yang memperkerjakan Haliora. Nah, jadi porsinya adalah 80% tingkat keparahan kepada pemilik aset. Jadi misalkan unit induk distribusinya gitu, terus 50% kepada perusahaan pelaksana atau anak perusahaannya itu tadi. Jadi pengurangnya adalah di unit induknya tadi adalah 80% kali minus 2, itu adalah pengurangnya yang di unit induknya. Lalu untuk yang anak perusahaannya dia dapat 50% kali minus 2, jadi dia dapat pengurang 1. Nah, seperti itu kira-kira. Terus di sini ada selanjutnya, ini pemberi kerja adalah kerjasama antara 2 atau lebih unit PLN dengan pembagian tugas pemilik aset atau tenaga bantuan. Jadi misalkan ini ada suatu proyek pekerjaan ya yang dikeroyok bareng-bareng lah antar unit, dan kebetulan terjadi kecelakaan kerja, luka berat atau fatality, maka pembagian nilai pengurangnya seperti ini. 70% dibagi rata ke 2 atau lebih unit PLN tersebut. Nah, terus di poin D, yaitu pemberi kerja adalah kerjasama antara 2 unit PLN atau anak perusahaan yang di bawahnya merupakan PLN Group dengan pembagian tugas sebagai pemilik aset dan pengawasan K3. Ini contoh paling gampangnya adalah seperti Pusman Pro gitu ya.
Pusman Pro itu biasanya dia kliennya adalah rekan-rekan unit induk proyek gitu. Maka berlakulah rumus ini, 70% tingkat keparahan pengurang kepada pemberi kerja, dan 50% sampai 75 ini sifatnya semacam adjustable ya, jadi bergantung dari hasil berita acara investigasinya nanti apakah akan dijatuhkan di 50 atau range 50 sampai 75 berdasarkan hasil investigasi kepada unit atau perusahaan pelaksana. Ini contoh case Pusman Pro dan UIP biasanya. Terus untuk poin E adalah pemberi kerja adalah kerjasama antara dua unit PLN atau anak perusahaan di bawahnya yang merupakan PLN Group dengan pembagian tugas sebagai pemilik aset dan pengelola operasi, termasuk kontrak AMC ke anak perusahaan. Nah, ini mungkin teman PJB yang lebih tahu ya kontrak AMC seperti apa. Saya kurang paham juga mekanisme kontrak AMC seperti apa. Tapi secara pengurang 25% tingkat keparahan pengurang kepada pemberi kerja dan 100% kepada perusahaan pelaksana. Nah, jadi induknya adalah skornya yang di poin 1 tadi, tingkat keparahan, lalu dikalikan sini. Jadi case jika fatality gitu ya, case misalkan contoh di yang A ya, berarti 100% kali -2, dia akan mendapatkan pengurangan -2. Tapi kalau dia bisa di case yang B, maka pemilik asetnya dia cuma dapat 80% saja dan perusahaan pelaksana dapat 50% seperti itu. Nah, begitu selanjutnya. Mungkin saya lanjut. Nah, terus di sini ada tingkat kerugian dari aset atau instalasi. Ini yang tahun lalu memang tidak ada pengurangan, Bapak Ibu. Untuk kebakaran, jika ada kebakaran gedung kantor unit induk, kebakaran gudang itu tidak memberikan nilai pengurang, tapi jika ada kecelakaan instalasi yang mengakibatkan kerugian finansial, jadi ketika terjadi kecelakaan instalasi atau accident di properti atau di aset yang kita gunakan untuk operasional gitu ya, maka hasil investigasi idealnya dia akan menunjukkan kerugiannya berapa. Nah, jadi dari acuan kerugiannya berapa itu akan menjadikan dikuranginya dia dengan skor 0,5. Jadi misalkan ada mungkin turbin meledak gitu ya, atau pembangkit milnya meledak gitu misalkan kayak gitu, atau terbakar, ada konveyor yang terbakar atau meledak. Nah, di situ ketika dihitung kerugiannya lebih dari 3 miliar rupiah, maka itu termasuk kecelakaan yang berpotensi untuk memberikan pengurangan kinerja 0,5 seperti itu. Lalu untuk selanjutnya dari aspek dampak hukum, nah jika ini ya manajemen tidak menyelesaikan kasus kecelakaan kerja sehingga mengakibatkan timbulnya permasalahan hukum bagi PLN dan anak perusahaan, maka kecelakaan kerja itu akan nambah lagi gitu. Jadi ketika misalkan contoh tadi fatality di atas minusnya 2 gitu ya, ternyata ada dampak hukum di situ. Ternyata mungkin keluarganya ada tuntutan gitu sampai harus memberikan apa ya kontribusi rekan-rekan hukum kita ya, hukum korporat kita sampai turun tangan untuk menyelesaikan itu, maka pengurangannya jauh lebih besar lagi karena ditambahkan dengan -2. Jadi misalkan fatality dan ada case hukum, maka minusnya -2 tambah -2 lagi. Jadi pengurangannya bisa -4 seperti itu. Terus poin selanjutnya yaitu manajemen tidak melakukan sosialisasi, himbauan, pemberitahuan sebelum dan setelah terjadinya kecelakaan kepada masyarakat umum pada kegiatan masyarakat umum di sekitar instalasi milik PLN. Ini penambahannya -1. Lalu ini untuk integritas pelaporan. Jadi integritas pelaporan ini dimaksudkan untuk biar melapor gitu ya, biar integritas pelaporannya bagus gitu. Artinya nggak menunda-nunda atau bahkan sampai ngumpetin ya, dalam tanda kutip ngumpetin case kecelakaan kerja. Jadi di sini di state bahwa jika dalam 1 kali 24 jam
terjadi kecelakaan tapi tidak melaporkan, maka minusnya nanti akan ditambahkan minus 0,5 dalam 1 kali 24 jam. Lalu jika tidak menyampaikan formulir 1A dalam 2 kali 24 jam, maka minusnya ditambahi minus 1, tidak melaporkan kecelakaan atau sesuai Perdir 250, 251, 252 ya, ini sebenarnya format laporan investigasi, hasil investigasi selama 12 kali 24 jam hari kerja setelah terjadinya kecelakaan, maka minusnya adalah minus 1,5. Nah, di sini juga pada poin A dan B, manajemen melaporkan kecelakaan yang terjadi di unitnya dalam waktu 3 hari kerja atau lebih setelah kecelakaan pada tahun berjalan, ini minusnya minus 1,5. Nah, jika ketahuan, misalkan dari case yang poin E ini, dari tahun lalu tidak melaporkan kecelakaan yang terjadi di unitnya pada tahun sebelumnya, itu langsung di minus 2. Gitu. Nah, jadi dari formula ini tadi, maaf saya lanjut lagi, ada formula rekomendasi dan perbaikan. Jadi nanti dari hasil investigasi dan klarifikasi kecelakaan itu ada rekomendasi dan perbaikan. Jika rekomendasi dan perbaikan itu ditindaklanjuti ya, yang poin C, jika rekomendasi itu ditindaklanjuti maka tidak akan ada pengurang lagi. Tapi jika dalam rekomendasinya itu tidak dilanjuti atau melebihi deadline, kalau tidak ditindaklanjuti maka pengurangnya tambah lagi, tambah banyak lagi dengan minus 3, dan kalau melewati deadline minus 1 di sini. Nah, di sini ada poin tambahan lagi terkait komitmen manajemen, yaitu kalau tidak dari manajemen atasnya ya tidak mengikuti workshop safety for eksekutif dan terjadi kecelakaan, maka minusnya akan bisa bertambah lagi seperti ini proporsional. Mulai dari manajemen atas sampai manajemen menengah, manajemen dasar, dan manajemen yang unit ini, yang bawah ini maaf, manajemen unit tidak mengirimkan feedback. Ini dari aktivitas safety for eksekutif tidak ada feedback, dia bisa dikurangi lagi. Nah, di sini ada satu kriteria khusus lagi juga, jika manajemen atas mendapatkan teguran tertulis dari direksi terkait kasus kecelakaan kerja, maka dia bisa mendapat tambahan lagi minus 1. Ini saya nggak enak ini karena ngomong banyak minus kinerja gitu ya, nggak enak ya. Tapi ini perlu kita sampaikan biar sebagai bentuk transparansi lah nanti ketika di akhir tahun gitu ya kita menghitung atau mengcounting atau memverifikasi case kecelakaan kerja di unit PLN maupun di anak perusahaan, kita formulanya formula yang baku gitu ya, tidak membeda-bedakan antara unit induk dan anak perusahaan gitu. Jadi formulanya seperti ini. Mungkin singkat demikian terkait kinerja kepatuhan. Mungkin selanjutnya kita bisa mulai diskusi ya dari Bapak Ibu. Jika ada yang masih dibingungkan atau study case, mungkin bisa kita buka diskusi. Kepada Mas Satria kami persilakan. Kalau bisa saya jawab, akan saya jawab di sini. Baik, terima kasih Pak Sulil untuk penjelasannya. Baik, rekan-rekan semua, Bapak Ibu yang kami hormati. Baik, monggo silakan teman-teman jika ada yang ingin ditanyakan bisa langsung open mic atau bisa melalui kolom chat kami persilahkan. Gimana teman-teman, ada yang ingin tanyakan? Oke. Coba Mas Satria satu Mas. Oke, baik. Monggo silakan Pak Heru. Tadi yang nomor 8, yang elemen terakhir ya, coba ya itu, ya komitmen manajemen ya. Itu yang dimaksud GM itu yang negur direksi. Kalau kita kan PJB atau dari direksi PLN Persero ya, Mas? Atau mungkin dibuatkan BAP dulu atau disidang dulu seperti itu maksud saya, Pak. Kalau dalam case ini direksinya adalah BOD PLN, Pak. Jadi BOD PLN yang memberikan teguran kepada mungkin direksi anak perusahaan ya. Jadi direksi yang dimaksud di sini adalah direksinya PLN, Pak. PLN ya. Betul.
Ya, makasih, Mas. Bukan direksi AP ke ini ya, bukan direksi AP ke unitnya lagi ya, ke GM-nya gitu misalkan, enggak. Karena filosofinya kinerja kepatuhan ini kan sebenarnya dia wasitnya adalah SPKK, Pak, atau divisi PKK lah kalau sekarang kan, pengendalian kinerja korporat. Jadi yang menentukan adalah dia, dan dia sebenarnya itu statusnya ya secara korporat itu dia di bawah direksi perencanaan, apa direktur perencanaan ya. Jadi di situ duduk perkaranya, bukan direksi PJB sendiri gitu. Jadi misalkan direksi PJB mau mengeluarkan teguran kepada manajemen di bawahnya, itu dipersilakan, tapi tidak akan mempengaruhi pengurangan di sini gitu, Pak. Maksudnya tidak akan memperparah nambah kurangnya di sini gitu ya, dalam case komitmen manajemen yang 7, yang kelima ini, yang -1 itu, Pak. Begitu Pak Heru. Oke. Terus satu lagi, barangkali kalau belum ada. Kalau ini kan kebetulan semua di minus ya. Terus kalau misalnya PJB itu dalam setahun tidak ada terjadi fatality, apalagi sampai kerugian sampai di atas 3 miliar. Apa mungkin yang akan diberikan PLN sebagai motivasi supaya semua unit yang ada di PLN itu punya motivasi untuk zero accident semua, gitu Pak. Terima kasih. Oke, mungkin saya menjawab yang existing ya Pak, kondisi existingnya saat ini gitu. Jadi di PLN itu direksi itu punya forum yang namanya PBR kan, rutin Performance Business Review. Itu diikuti oleh BOD PLN, diikuti oleh seluruh GM unit PLN dan direktur anak perusahaan. Nah, biasanya di forum itu disampaikan Pak secara rutin terkait performance K3-nya. Jadi unit-unit mana yang dia zero accident gitu kan, yang mana yang zero accident gitu. Jadi pride-nya, istilahnya pride-nya atau kebanggaan direksi atau kebanggaan top manajemen kita itu salah satunya ada di situ, seperti itu Pak. Kalau untuk penghargaan zero accident biasanya kan di bulan K3 itu kita juga ngadakan seperti itu. Tapi lebih ke ini sih, lebih semangatnya bukan cuma sekedar ngejar zero accident gitu ya, tapi kecelakaannya disembunyikan gitu ya Pak. Jadi lebih ke gimana sih biar benar-benar budaya itu bagus gitu ya, mulai dari salah satunya fair gitu ya, ketika terjadi kecelakaan itu tetap dilaporkan dan bisa mendapatkan rekomendasi, atau kita bisa mengambil pelajaran dari case kecelakaan yang ada, seperti itu. Seperti itu mungkin Pak Heru dari saya. Mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi? Saya Mas Ulil. Siap Pak Anies. Oke. Bagaimana Pak? Terima kasih Pak Guru Rembuk. Menyambung yang dari pertanyaan sebelumnya terkait penghargaan tadi ya. Ini kebetulan pas saya sebenarnya saya sudah 2 tahun yang lalu Mas Ulil, mungkin Mas Ulil belum di HSE ya, sudah mengusulkan Pak ke KSSE, ke Pak Basuki waktu itu sama Pak di bawah Pak Basuki, Pak Sony ya. Pak Sony, okay. Sebenarnya gini Pak, usulan saya. Ini kan memang ini pengurang ya. Pengurang yang dilihat kan minusnya saja. Nah, mungkin bisa didesain nanti Pak, dipikirkan, direnungkan. Yaitu sebenarnya supaya imbang Pak. Ada pengurang, ada penghargaan. Jadi ada reward dan punishment. Ini kan nggak ada rewardnya untuk K3 Pak. Sehingga teman-teman di unit semuanya mungkin menjadi kurang semangat kalau hanya dikurangi toh. Mestinya fair. Jadi tujuannya supaya menumbuhkan motivasi Pak, supaya orang kerjanya bisa semangat kerja ya. Jadi tidak hanya dikurangi bagi unit-unit yang berprestasi, yang dengan pengelolaannya benar dan tidak terjadi kecelakaan kerja, mestinya ada plusnya juga. Nanti digabung di sini. Sehingga tidak hanya negatif saja. Ini barangkali nanti bisa dipikirkan lagi Pak, bagaimana bentuknya saya juga belum tahu. Siap. Intinya sebenarnya kita sebenarnya mengacu ke konsep agama saya itu Pak. Saya lihat Pak. Misalnya mohon maaf yang di Islam itu kan ada pahala dan dosa Pak.
Kalau orang berbuat baik dapat pahala, Pak. Misalnya gitu, Pak. Bahkan di Islam itu kalau pahalanya dilipat gandakan, Pak, dimurahkan, Pak. Bisa 10 kali lipat. Kalau dosa cuma dapat 1, Pak. Ini kan nggak dikurangi, Pak. Nggak dapat pahala apa-apa. Supaya itu, Pak. Oh, sebenarnya saya ke sana supaya ada keadilan. Itu aja, Pak. Mohon dipikirkan, direnungkan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Anies. Mungkin saya malah mau tanya Pak Anies, kalau di PJB, KPI-nya K3 itu ada performance positifnya atau enggak ya? Secara KPI atau kinerja organisasinya. Belum ada, karena kita ngacu ke PLN juga, tapi ada tadi itu maturity level, Pak. Jadi ada maturity level K3 itu kan nanti ada positifnya. Di maturity levelnya itu ada dapat nilai kita. Proses. Skornya berapa Pak di situ? Maturity level, ada yang ingat teman-teman ya? Ada bobotnya ya? Kalau nggak salah dua bobotnya. Nah, sebenarnya lupa. Okay. Berarti dari situ ya Pak, maksudnya case seperti itu ya Pak. Jadi gini Pak. Sementara Pak Anies, kita menurunkan dari PLN Pak, ini juga memang belum kita inisiasi karena kita ikut induknya ya. Harapannya kalau PLN-nya bisa dirubah, nanti kita ke bawah juga ke unit-unit juga berubah. Betul. Kami sampaikan Pak Anies sebenarnya yang jadi maksud ya. Jadi maksudnya kami kebetulan kemarin sempat diskusi sama Pak Komang, dan Pak Komang sebagai EVP HSSC juga beliau setuju kan untuk punya lead measure yang dia KPI-nya positif gitu secara. Jadi range-nya kalau kinerja kepatuhan ini kan minusnya 10 di sini Pak. Nah ini kita juga berupaya keras lah untuk agar di VKK itu bisa memberikan positif. Jadi skornya +4 gitu Pak. Nah cuman tahun ini itu sebenarnya case seperti ini plus 4 ini kita sudah berjalan di tahun 2019 dan kebetulan +4 ini hilang di tahun 2020. Jadi waktu itu karena kepemimpinan ya di direksi di PLN waktu itu kuat sekali dari IP Indonesia Power atau IP mandate lah, IP mandate lah istilahnya, mindsetnya IP banget gitu kan. Itu ternyata di IP-nya dulu gitu karena jajaran direksi yang masuk waktu itu adalah IP. Jadi di IP itu memang tidak ada KPI positif seperti ini, maka akhirnya dihilangkan lah. Jadi K3 cuma dapat range-nya 0 sampai -10 aja. Nah itu yang sebenarnya juga menjadi kecewaan kami juga mengecewakan sekali teman-teman di unit, terutama teman-teman K3 gitu ya, karena mereka istilahnya memperjuangkan anggaran, istilahnya orang K3 ini kerjanya cuma ngurangi doang gitu kan. Kan dipandangnya seperti itu sama bidang-bidang lain gitu kan. Bukan ada orang K3 dia jadi pahlawan karena dia bisa menyumbang skor, tapi enggak kayak gitu, malah dia di posisi yang salah gitu ya dalam organisasi, jadi tersudutkan seperti itu. Cuman ini juga kita berproses Pak. Jadi PLN pusat ini sangat majemuk sekali ketika rekan-rekan anak perusahaan atau rekan teman-teman di PJB bilang PLN pusat itu, ternyata PLN pusat itu sangat majemuk sekali ya, dan bukan cuma divisi ASSC aja, tapi untuk kinerja ini banyak sekali istilahnya kepala yang terlibat dan banyak sekali pemikiran atau tangan-tangan lah yang mengambil keputusan itu, di mana kadang idealnya kami di K3 itu juga nggak sampai sesuai yang benar-benar kami harapkan gitu dengan kondisi idealnya seperti itu Pak. Tapi secara konsep insya Allah dari ide atau pendapat yang disampaikan Pak Anies, insya Allah kita fight untuk ke sana Pak. Mudah-mudahan nanti tahun depan K3 bisa memberikan performa positif itu. Bahkan kami kemarin sempat cari-cari benchmark juga di Pertamina itu seperti apa gitu kan. Ternyata benar ada di situ ada poin positifnya gitu di K3, bukan cuma negatif aja. Ya cuman karena itu tadi Pak Anies, karena kemajemukan lah di PLN ini suatu proses yang perlu dipahami dan tidak mudah. Nah, tapi insya Allah teman-teman K3 kami sudah ngarah ke sana seperti itu Pak Anies. Terima kasih masukannya, mudah-mudahan nanti bisa membantu untuk nge-push ya dari divisi PKK. Pas ini sudah tinggal perjuangan. Ya, Pak Anies, Pak Ulil mohon izin melengkapi informasi yang dari Pak Anies tadi.
34 atau tapi Oke, terima kasih. Mas Ulil, kenalin saya saya Idus Pamungkas, saya stafnya Pak Anies, manajer K31. Mungkin belum pernah kenal ya. Salam kenal. Nah, Salam kenal Mas. Pernah iya. ketemu di RCP dulu kayaknya Mas, di Surabaya ya. Oh iya, betul. Saya peserta juga di situ. Oh, enggak. Berarti sama Mas Satya berarti ya. Dulu Mas Satya kan peserta dulu. Jadi perlu ini, alhamdulillah di PJB kita untuk fungsi reward itu di tahun ini biasanya kita reward K3 itu di bulan K3, Mas. Cuman di tahun-tahun sebelumnya itu untuk untuk kegiatan-kegiatan promotif. Alhamdulillah di tahun ini kita menginisiasi untuk pertama kalinya yaitu reward untuk yang implementasi budaya K3, yaitu aktivitas patroli, pelaporan, dan juga closing temuan, unsafe action, unsafe condition. Dan kemarin kita untuk pertama kalinya sudah ada reward. Tapi reward ini memang untuk leading ya, bukan lagging ya. Karena lagging itu parameternya cukup kompleks ya Pak Ulil ya. Lagging itu zero accident gitu ya. Atau jam kerja itu cukup kompleks dan punya potensi untuk malah menyembunyikan data informasi kayak gitu. Akhirnya yang kita munculin adalah untuk implementasi. Dan kebetulan kami kan juga sudah punya tools-nya ya. Kalau di PLN itu sudah ada Inspekta, di kami ada IZAT. Nah, dengan adanya tools itu kita bisa mengukur kinerja implementasi di tiap-tiap unit itu seperti apa. Berapa banyak temuan yang dilakukan oleh unit-unit pembangkit yang ada di PJB. Baik itu di Jawa ataupun luar Jawa, kita bisa melihatnya itu secara real time ya. Bukan sekedar cuma pelaporan temuan, tapi kami juga ada penjadwalannya ya, di mana di tools yang kami punya itu memang ada perencanaannya. Jadi selama 52 minggu itu akan ada penjadwalan untuk pelaksanaan patroli, di mana patroli itu akan dilakukan oleh leader yang nanti ini fungsinya sebagai safety leadership, dan ini akan menjadi contoh untuk staf-stafnya ya, yang nantinya stafnya juga akan terlibat dalam aktivitas patroli itu. Nah, kemarin di bulan Februari itu pada saat closing bulan K3 kami sudah memunculkan ya untuk pemenang unit yang kinerja patroli dan juga closing temuannya itu yang paling bagus, kita sudah ada reward. Dan sebetulnya kami juga sudah menyiapkan skema untuk reward secara berkala. Jadi bukan lagi setahun sekali, nanti tentunya akan ada berkalanya. Tapi ini masih proses ini sih, proses penggodokannya kayak gitu. Jadi itu yang perlu kami sampaikan, bahwasannya kami sudah ada sih untuk fungsi reward itu tadi, karena memang toolsnya sudah ada. Next ke depan dengan pengembangan tools-tools yang ada nantinya, tentunya reward untuk implementasi K3 ini tentunya akan semakin banyak lagi dari kami kayak gitu. Insya Allah nanti kalau ada sesuatu yang baru, kita akan coba undang dari PLN juga ya untuk bagaimana konsep kami untuk melakukan rewarding terhadap aktivitas K3 ini. Itu aja tambahan dari kami, Mas Ulil. Baik, terima kasih Mas Idrus. Mungkin saya nambahkan sedikit ya. Mohon maaf suaranya menggema. Jadi memang ini mungkin bisa jadi pendapat saya pribadi gitu ya, karena di sebagian besar top manajemen kita itu suka sekali yang namanya sama reward terkait zero accident gitu. Padahal sebenarnya zero accident itu kalau kita dengar para expert safety ya, terutama tokoh-tokoh nasional terkait expert safety, zero accident itu sebenarnya malah menjadikan tidak produktif. Artinya ada potensi untuk seseorang menyembunyikan kecelakaan kerja gitu. Makanya kenapa di luar itu award zero accident itu bisa dibilang minim atau mungkin hampir nggak ada gitu, terutama negara-negara yang implementasi K3-nya bagus itu. Mereka jarang sekali rewarding-nya di lagging indikatornya. Jadi memang terkait zero accident itu tidak diberikan reward itu malah bagus itu, karena ketika diberikan reward dampaknya adalah
menyembunyikan kecelakaan kerja itu tadi. Dan ketika kecelakaan kerja itu disembunyikan, maka itu akan menjadi suatu penyakit yang muter-muter terus gitu ya, nggak selesai-selesai gitu kan. Jadi sangat bagus sekali tadi yang disampaikan Mas Idrus ya. Jadi yang kita reward adalah di sisi lead measure-nya ya, atau hal-hal yang sifatnya aktif ya, polaritas positif ya di lead measure-nya, bukan dari lagging indikatornya, tapi dari lead indikator. Itu mungkin terima kasih Mas Idrus. Kami kembalikan lagi ke Mas Satria atau rekan lain, ada yang ditanyakan. Baik. Terima kasih untuk penjelasannya, kemudian Pak Idrus, Pak Anies, Pak Heru untuk pertanyaannya. Baik, gimana rekan-rekan? Monggo kalau ada yang bertanyakan. Nah, ini menunggu teman yang ingin bertanya. Saya ingin bertanya, Mas Sulil. Siap, monggo. Sebelumnya, mungkin gini, Mas. Mungkin kalau nanti next, misal maksudnya teman-teman yang terkait nilai positif, mungkin sebenarnya mungkin bisa kalau ke depan misal ada bisa dicoba diusulkan ke SPKK. Kalau yang lingkungan itu kan ada juga nilai plus ya, ada minusnya kepatuhan lingkungan, ada plusnya proper. Nah, mungkin seperti itu, Mas. Nah, cuma itu bukan agenda di pembahasan ini sih sebenarnya. Oke, nah kemudian kalau terkait tadi yang disampaikan Pak Heru, tadi kan tegurannya dari dir PLN ke dir PJB. Nah, pastinya itu nanti ke unitnya PJB akan kami cascading-kan. Jadi dari dir PJB akan diturunkan ke GM unit sehingga nilai minusnya akan cascading juga seperti itu. Nah, kemudian yang kami tanyakan terkait dengan pelaporan. Nah, berarti ini kami ingin mengkonfirmasi berarti ini ada 3 jenis pelaporan yang wajib disampaikan PLN dengan durasi waktunya ya. Yang pertama, pelaporan dalam wujud teks itu 1x24, kemudian habis itu pelaporan A1 sama pelaporan yang sesuai perdir yang terkait kronologi di mana itu ada investigasinya ya. Nah, itu ya. Nah, kemudian untuk yang di teks ini apakah ada formatnya ya? Kalau yang kayak formulir A1 sama yang di perdir itu kan ada formatnya. Nah, untuk teks ini apakah ada formatnya? Kemudian ini harus disampaikan kemana seperti itu? Apakah langsung ke Pak Komang atau ada nomor khusus untuk pelaporan kayak hotline kecelakaan seperti itu? Terima kasih, Mas. Oke, untuk yang teks ini formatnya mungkin semacam require minimum gitulah ya. Jadi lebih ke terjadi kecelakaan, tingkat keparahannya apa, terus kronologis singkatnya seperti apa, di mana yang 4W1H-nya gitulah, itu informasinya disampaikan ya. Jadi kapan, di mana, terus tingkat keparahannya apa, itu disampaikan. Mungkin nanti saya bisa forward contoh ya ke WA Mas Satria terkait contohnya. Nah, untuk pelaporan ini sebenarnya ada di grup WA ya, grup WA dan ditembuskan ke EVP dan VP K3 dan manajer gitu. Intinya dari bagian K3 lah. Jadi di bagian K3 kan mulai dari EVP, VP, terus manajernya gitu. Manajer terkait gitu kan. Karena nanti kami agak ada 4 manajer, nanti ada manajer K3 pembangkitan sendiri. Nah, mungkin nanti bisa nginduknya ke situ gitu. Untuk nginput apa sebagai pelaporan awal ya, untuk pelaporan awal yang 1x24 jam seperti itu. Seperti itu Mas Satria. Baik, terima kasih Mas Sulil. Jadi formnya nanti teksnya intinya 4W1H, kemudian dikirimkannya ke EVP HSSE ya teksnya tadi. Betul. Ya, CC-kan ke VP sama manajernya sekalian ya Mas. Oke. Berarti dalam sekali kirim ketiga itu ya berarti maksudnya. Betul. Mas Ulil, izin bertanya. Siap, Pak Yunus. Kenalkan Pak, saya Yunus Pak dari SPPK 3 PLTU Bolok. Izin bertanya, untuk jenis kecelakaan kerja ini, bila mana ada kecelakaan kerja dia sudah selesai kerja, sudah selesai shift, saat pulang kerja mengalami kecelakaan, apakah nanti juga menjadi pengurang kepatuhan K3-nya dari sisi? Ini kecelakaan lalu lintas ya? Ya, kecelakaan lalu lintas. Misalnya ini, apakah masuk seperti itu?
Jadi kecelakaan kerja lalu lintas itu tidak menjadi pengurang. Jadi di sini bencana alam, meninggal mendadak, lalu lintas ini tidak termasuk dalam nilai pengurang. Jadi kecelakaannya tetap dilaporkan, dan itu sebenarnya juga secara perdir atau peraturan pemerintah ya, mungkin terkait saya lupa peraturan nomor berapa gitu, tapi secara definisi sebenarnya kecelakaan lalu lintas pulang kerja itu masuk dalam kecelakaan kerja. Cuman dalam case ini itu tidak memberikan pengurang kinerja seperti itu. Jadi misalkan dia ditabrak atau mungkin malah dia yang nabrak gitu kan, itu tidak termasuk pengurang, tapi itu termasuk kecelakaan kerja. Definisinya kalau nggak salah selama jalur yang dilewati itu jalur normatifnya dia gitu ya. Jadi misalkan dari Surabaya ke Sidoarjo misalkan, memang rumahnya Sidoarjo, kantornya di Surabaya, dia memang jalurnya lewat situ gitu. Kecuali nanti dia melipir ke Gresik dulu. Nah, mungkin ketika dia melipir ke Gresik itu tidak termasuk dalam kecelakaan kerja, tapi kecelakaan lalu lintas yang di luar kecelakaan kerja. Tapi kalau jalurnya dia normal gitu ya, dari Surabaya Sidoarjo dan memang dia jalurnya lewat situ, biasanya berangkat pagi pulang sorenya itu lewatnya situ, terjadi kecelakaan lalu lintas, itu masuk kecelakaan kerja, tapi tidak memberikan dampak pengurang. Seperti itu Pak Yunus. Oke, terima kasih. Silakan rekan-rekan yang lainnya jika ada pertanyaan, monggo. Ya, Mas Satria, saya boleh tanya. Silakan, monggo Bu Ariza. Terkait kriteria yang ketiga itu ya, tingkat kerugian aset atau instalasi. Di situ untuk poin A sama B itu kan kebakaran gedung itu nilainya 0 ya, maksudnya pengurangnya 0. Kemudian kebakaran gudang itu juga 0. Sedangkan di poin C itu ada nominalnya, jika lebih dari 3M baru minus 0,5. Yang mau saya tanyakan misalkan di gudang ya, yang poin B ada kebakaran di gudang di mana di situ disimpan spare part yang harganya mungkin lebih dari 3M. Nah, ini kita ambil poin yang mana ya? Misalkan hot part gitu ya, itu banyak hot part di situ, ketika diakumulasi nilainya lebih dari 3M. Apakah kita ambil yang B saja, jadi tidak ada pengurang seperti itu? Kalau case-nya seperti itu bisa masuk yang C, Bu. Jadi misalkan kebakaran di gudang atau di kantor atau di unit gitu ya, tapi kenanya di instalasinya. Jadi itu apa istilahnya? Dia sudah masuk ke instalasinya ya yang kena. Jadi misalkan ada spare part apa sih, misalkan spare part pembangkit yang ternyata harganya mahal dan kebakaran di situ karena kebakaran gudang, itu kenanya jatuhnya di yang C. Tapi kalau kebakaran gudangnya tok gitu ya, mungkin maksudnya bangunannya aja gitu kan, dan nggak ada spare part yang sifatnya mayor atau aset yang mahal sekali gitu ya, terbakar, itu maka jatuhnya bisa di A atau B, seperti itu Bu. Itu tergantung nanti hasil investigasinya seperti apa. Ya baik Mas, terima kasih. Mungkin kalau boleh usul, poin A sama B itu dihilangkan saja, karena nanti kita kan ujung-ujungnya ke nominal ya, ke kerugian finansial itu. Betul. Oke, Bu. Terima kasih. Oke, silakan rekan-rekan yang ingin bertanya lagi. Assalamualaikum Mas Ulil. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya Chandra, Mas, mau tanya. Misal ada kejadian di salah satu unit ya, memang kejadiannya satu tapi korbannya itu lebih dari satu orang. Nah, itu apakah memang dihitung per korban ataukah per kejadiannya ya, Mas Ulil? Oke, jadi di sini ini yang dihitung adalah per kasus, per kejadian. Jadi misalkan satu kejadian itu korbannya ada 2, 1 luka berat, 1 meninggal. Maka yang
dihitung adalah yang paling tinggi, nggak dijumlahkan sebanyak jumlah korbannya gitu. Jadi misalkan luka berat sama meninggal ya yang dihitung adalah -2-nya aja gitu. Tidak dijumlahkan minus 0,75 tambah -2 seperti itu. Jadi per kasus Mas, per kasus dan yang tingkat keparahan tertinggi lah, terberat itu yang dipakai. Berarti memang diambil yang case itu ya, dengan korban terparah gitu ya Mas Ulil. Betul, betul. Sama ada satu lagi Mas, pada saat misal kita lapor ya dari PJB, misal lapor ke PLN, kemudian kita kan mungkin dari internal sendiri sudah mengira-ngira bakal kena minus berapa ya. Yeah. Tapi konfirmasi atau kepastian nilai minus point dari PLN itu kita bisa update-nya bagaimana ya Mas? Apakah ada alur tertentu atau komunikasi tertentu apa yang sudah kita laporkan itu responnya seperti apa oleh PLN? Kemudian agar memang kita itu tahu berapa nilai pasti minus point yang diberikan PLN ke kita. Yang sudah-sudah itu kita malah menunggu memang hasil dari PLN pusat diberikan ke divisi BKKO di kantor pusat. Jadi kita nggak tahu setelah kita mengirimkan laporan itu nilainya itu dapat minus berapa. Mungkin bisa ada tanggapan dari Mas Ulil, Mas. Terima kasih Mas Ulil. Siap, oke. Saya belum, yang setahu saya memang selama ini berjalan ya memang modenya mode silent killer gitu ya, diam-diam membunuh gitu kan dengan kinerja gitu ya dari teman-teman divisi ASSE ini. Jadi dalam tanda kutip ya maksudnya ya. Jadi memang ketika terjadi kecelakaan itu kita lakukan verifikasi. Nah dari verifikasi itu kan sebenarnya outputnya adalah ya intinya ini kan menakar sebenarnya korban ini jatuhnya di mana sih, apa benar luka ringan misalkan atau benar luka berat, atau ya kalau meninggal udah jelas ya, kalau meninggal udah jelas. Nah dari hasil rekomendasi itu nanti kan akan memunculkan rekomendasi yang ditindaklanjuti. Nah kalau secara kinerja yang ada saat ini untuk terutama untuk poin rekomendasi dan perbaikan itu ya, itu nggak terlalu strict ya, ini saya infokan saja, nggak terlalu strict gitu. Jadi asalkan dari unit itu melaporkan effortnya gitu ya secara tertulis, itu udah otomatis close lah. Artinya yang menjadi pengurang itu kebanyakan cuma di tingkat keparahan, lalu di tingkat pengendalian risiko ini aja, 1 dan 2 ini aja. Untuk yang selanjutnya dampak hukum itu kan nggak pernah ada, saya nggak pernah tahu ada kasus kecelakaan yang sampai dampak hukum ya selama saya tahu di PLN ini nggak pernah kepake gitu. Terus untuk integritas pelaporan ini juga di tahun-tahun sebelumnya juga lebih banyak masuk ke yang on time semua gitu kan. Termasuk yang rekomendasi ini. Jadi jarang sekali unit-unit yang dianggap dia tidak melakukan rekomendasi sampai dikurangi nilainya lagi seperti itu. Nah, nanti kalau untuk koordinasi atau klarifikasi sih biasanya nanti di akhir tahun untuk diketahui juga bahwa kepatuhan ini berlakunya adalah range 1 tahun ya, artinya ini akan jatuh di semester 2. Jadi di semester 1 nanti nggak akan ada pengurang kinerja apapun gitu ya. Tapi nanti diakumulasikan di yang semester 2-nya kinerja kepatuhan ini. Nah, jadi nanti momennya mungkin di akhir tahun ya, sekitar bulan Desember, sekitar November-Desember lah ya. Nah, di situ nanti mungkin bisa kontak saja dari PIC kecelakaan kerja ya. Yang sekarang sih dengan Mas Nalendra mungkin nanti kalau terkait untuk apa istilahnya taksiran nilai pengurangnya berapa bisa berkoordinasi dengan beliau. Seperti itu Mas Chandra. Siap. Terima kasih Mas Ulil pencerahannya Mas. Mas Ulil. Mas mau konfirmasi ulang nyambung yang tadi disampaikan ke Mas Chandra. Itu kira-kira yang kami bisa konfirmasi misal ke Mas Nalendra itu sekitar di bulan berapa ya? Maksudnya sebelum angka itu sampai ke SPKK kira-kira? Kalau submit nilai ke SPKK itu di
akhir Desember. Jadi yang kemarin sih sebelum sekitar 29 Desemberan lah, itu baru submit ke SPKK. Jadi ya mungkin nanti kalau konfirmasi bisa di tanggal-tanggal itu gitu. Karena SPKK maksimalnya kalau nggak salah tanggal 7 Januari ya, ketok palunya sih di 7 Januari kalau nggak salah maksimal pelaporan SPKK itu. Ya, Mas Ulil. Mas Ulil. Oke, siap Pak Anies. Lanjutkan dari Mas Chandra tadi ya. Memang selama ini selama di LK3 PJB tidak pernah tahu pengurang kita berapa itu. Yang ya benar, tahu kita justru dari teman-teman BKKO, Pak. Nah, ini barangkali ke depan ya, mungkin ini kan dari SSC ke PLN ya. Ada baiknya tadi ada verifikasi Mas sebelumnya, Mas. Bukan berarti kita ingin saling beda pendapat lekel-lekelan, enggak. Saya tahu kewenangan itu ada di PLN pusat, berapapun nilainya, tapi diajak diskusi. Ada ruang diskusi sebelumnya. Nanti silakan diputuskan dan di ruang itu ada keputusan nanti. Yang memutuskan memang PLN pusat Pak HRSE, Pak. Tapi kita tahu Pak, dan kita legowo gitu ya. Jadi diskusi dulu, ada kesempatan untuk membela. Mungkin ada beda pendapat terkait dengan hal-hal yang mungkin kurang jelas. Saya yakin biasanya ada beberapa hal yang seperti tadi luka ringan atau berat itu bisa beda pendapat, dan itu wajar-wajar saja, nggak apa-apa. Tapi silakan nanti diputuskan, PLN yang memutuskan, kita ikut. Tapi kita tahu Pak, ada ruang verifikasi. Jadi seperti itu Mas, usulan saya untuk ke depan. Makasih. Baik, betul Pak Anies. Jadi teman-teman lingkungan juga memperlakukan seperti itu, ada verifikasi kinerja dulu ya sebelum mereka menjatuhkan kinerja. Kalau case tahun 2020 ini karena kebetulan kami kekurangan resource, jadi waktu itu klarifikasi kecelakaan itu numpuk di akhir tahun semua, November dan Desember, jadi wah benar-benar maraton ya. Jadi memang tidak sempat untuk mengundang unit ya untuk verifikasi hasil kinerja kepatuhannya itu. Tapi itu kemarin karena kekurangan resource Pak Anies, karena kebetulan waktu itu staffnya itu langsung hilang semua gitu ya, langsung mutasi semua gitu, promosi mutasi semua gitu kan. Ke lingkungan nggak ada yang banyak kecelakaan kerja yang masih pending statusnya, dan kecelakaannya ini kok dari unit mana-mana tambah banyak gitu ya, jadi nggak ya benar-benar nggak ngasih nafas gitu kan. Kemarin kenapa nggak sempatnya itu karena lebih alasan resource SDM yang terbatas itu Pak Anies. Nah untuk 2021 ini insya Allah dari awal kita sudah start yang bagus ya, maksudnya manajemen yang bagus gitu, karena personilnya kita sudah prepare lah, well prepare gitu, karena kemarin personil yang masuk itu memang masuknya bukan cuma di tengah tapi langsung masuknya di akhir gitu, jadi orang baru harus menghandle klarifikasi kecelakaan kerja yang sangat banyak, dan itu keteteran itu. Kalau untuk tahun 2021 nanti insya Allah akan kita jalankan mekanisme verifikasi ya, jadi semacam deal-dealan lah ya, deal-dealan nilai pengurang gitu di kinerja kepatuhan ini. Mungkin itu yang kami bisa sampaikan Pak Anies. Baik, terima kasih. Selamat sore Mas Ulil. Saya Satria dari Divisi LK32, stafnya Mas Dedi. Menyambung dari pertanyaan sebelumnya ini tadi, bahwa saya ingin mengkonfirmasi ulang ya, apa berarti emang masih ada di tahun 2021 ini untuk forum klarifikasi jika ada nilai pengurang untuk anak perusahaan PLN gitu nggih? Betul, pasti ada kali itu. Jadi mekanismenya jika terjadi kecelakaan kerja kan diinvestigasi oleh unit induk atau anak perusahaan. Nah, hasil investigasi itulah yang diklarifikasi oleh divisi HSSE bersama divisi pembina. Sekarang yang terlibat di klarifikasi banyak sekali, bukan cuma divisi HSSE saja, tapi lebih menghidupkan P2K3 di kantor pusat ya. Jadi termasuk ada SPI juga, ada divisi talenta juga di situ, ada
ada SPA, ada regionalnya masing-masing. Jadi unit itu menginduk ke regional mana itu juga ikut di situ di klarifikasi itu. Gitu. Ini juga jadi pengalaman itu di tahun sebelumnya gitu Mas Ulil, yang kemarin yang ada case di Python itu kan kami dapat bocoran di awal bahwa dapatnya segini, ternyata next harinya tiba-tiba udah berubah segini gitu, kita nggak ada masa sanggah atau apa, kenapa kok seperti itu, kayak gitu ya Mas ya. Kami harapkan memang untuk di next tahunnya itu ada seperti forum klarifikasi ke anak perusahaan bahwa di 1 tahun terakhir ini sudah mendapatkan detail nilai pengurang sebagai berikut seperti itu. Apakah emang benar sesuai dengan nilai pengurang ini dengan kasus yang terjadi di anak perusahaan seperti itu Mas Ulil. Terus yang untuk selanjutnya menyambung dari pertanyaannya Mbak Arisa tadi terkait nilai pengurang terkait ini kebakaran instalasi seperti itu. Nah, apakah untuk penghitungan kerugian yang lebih dari 3 miliar itu hanya khusus untuk kerugian nilai aset atau termasuk production loss juga ya Mas? Dan apakah nanti untuk penghitungan 3 miliar ini dihitung per case atau di total sampai 1 tahun itu? Misalnya ada 3 kecelakaan instalasi ya yang menyebabkan yang case A itu kerugiannya 1,5 M. Kemudian yang kedua itu 1 M. Yang case ketiga itu 1 M. Nah, apakah 3 miliar ini adalah total dari 3 kasus di dalam 1 tahun terakhir atau dihitungnya itu per case gitu. Oke, mungkin langsung saya jawab ya Mas Satria. Untuk yang masukan tadi terkait pengurang kinerja Python ya mungkin saya tahu persis ceritanya gitu ya, cuman nggak etis mungkin kalau saya ceritain di sini. Mungkin saya udah cerita juga sama Mas Dedi kemarin kronologisnya seperti apa gitu kan. Tapi kita skip itu dulu. Kalau case kecelakaan ini instalasi itu per case yang dihitung adalah per case bukan akumulasi. Jadi sebenarnya bukan cuma tingkat kerugian aset ini ya, tapi rumusan kinerja kepatuhan, maksudnya satu tabel ini adalah untuk dipakai dalam satu kasus gitu. Nah, kalau terkait kerugian finansial ini saya belum ada jawaban pasti gitu ya. Tapi mungkin bisa 2 versi itu tadi, apakah termasuk misalkan loss apa istilahnya KWH hilang lah ya, kalau kita bilang itu KWH hilang itu bisa masuk atau enggak, atau itu murni aset, itu saya belum punya jawaban pasti. Tapi mungkin nanti ketika misalkan itu terjadi, silakan dibuat ininya hasil investigasinya dengan melampirkan itu ya. Mungkin kami perlu diskusi internal juga apakah loss KWH hilang gitu itu termasuk kerugian di sini juga atau murni aset itu. Kami belum di internal kami belum ada kata sepakat terkait itu. Mungkin bisa kami diskusikan internal dulu, Mas Chandra. Oke, berarti untuk yang kerugian Satria ya. Ya, berarti untuk kerugian yang production loss ini kita cantumin aja di laporan kerugian gitu ya. Nanti untuk Betul. Penetapannya tergantung nanti dari hasil investigasi dari tim PLN gitu nggih. Betul, hasil verifikasi PLN. Nah, berarti untuk yang kasus 3 miliar tadi itu kan untuk satu kasus ya. Kalau yang saya contohkan tadi 1 tahun ada 3, yang tadi saya contohkan di case enggak berlaku. Yang kedua 1 M, yang ketiga 1,5 M, berarti itu hitungannya nggak dapat nilai pengurang ya, karena satu kasusnya itu 3 M. Oke, siap. Betul. Ya, terima kasih Mas Ulil. Ya, cuman ini yang jadi titik rawan ya. Maksudnya titik rawan ini karena di 3 miliar ini jadi pengurang setengah gitu ya. Mungkin agak gampang susah mengajak untuk berintegritas di sini gitu ya, karena ada kemungkinan nanti ketika terjadi kebakaran atau kerugian aset itu udah di set aja di 2,5 miliar gitu misalkan, padahal itu 4 miliar gitu. Nah, itu nanti titik krusialnya di situ. Jadi
Ya ini kita sama-sama inilah coba untuk berintegritas saja dari aspek pelaporan kita. Mungkin demikian. Kami kembalikan ke Mas Satria Adi. Baik, teman-teman, gimana? Masih ada yang ingin bertanya? Gimana teman-teman semuanya? Izin bertanya, Mas Satria. Oke, silakan, Mas Ilham. Iya, Pak. Ini saya dari PLTU Ketapang. Terkait untuk nilai pengurang kebutuhan K2 ini, itu untuk perhitungannya mutlak harus diikuti seluruh PJBK atau gimana Pak untuk listnya? Soalnya kalau untuk di Ketapang, kalau saya lihat nilai pengurangnya seperti maturity K3. Seperti itu. Jadi list yang item dari ke 1 sampai 5 ini boleh diganti tidak begitu maksud saya. Maksudnya itemnya boleh diganti gimana ya? Agak putus-putus. Ini terkait di PLTU kan mereka pengurangan kepatuhan K2 itu kan dan yang kedua itu untuk kecelakaan kerja. Nah, untuk laporan kita untuk orang. Nah, kalau untuk item list yang seperti tingkat keparahan di PLTU tidak menggunakan tapi seperti maturity K3. Seperti itu, Pak. Apakah ini boleh diganti atau seperti ini? Mas Satria bisa bantu disimpulkan nggak? Baik. Mohon maaf saya kurang jelas suaranya. Oke, Mas Ilham, mungkin mohon maaf sinyalnya kurang jelas, mungkin bisa dibantu di kolom chat gitu ya. Cuma yang ingin kami sampaikan ke rekan-rekan terkait nilai pengurang nilai kepatuhan K2 dari SPLN ini akan kita cascading seperti itu, dan di 2021 ini memang berbeda dari 2020. Nah, apabila teman-teman melihat yang nilai kepatuhan 2020 yang ada di MATLAB kan yang sudah terbit pedoman MATLAB-nya kan 2020 ya. Nah, itu mengacu kepatuhan K2 tahun 2020. Nah, untuk 2021 ini ada perbedaan sehingga disosialisasikan saat ini, dan itu nanti akan kita cascading-kan Mas. Jadi kitabnya PLN ini akan jadi kitabnya PJB untuk nilai K2-nya. Seperti itu Mas Ilham. Oh, baik Mas Satria. Cuman dari item-itemnya beda gitu maksud saya. Kalau yang di Ketapang itu. Mohon maaf, itu yang dari PLN-nya atau yang dari PJB-nya? PLN-nya Pak, Mas Satria. Oke. Oh, siap. Mungkin itu yang di SLA ya? Betul. Oke, baik. Jadi seperti ini mungkin untuk ke teman-teman. Jadi kalau dalam case-nya ada kecelakaan, itu kita akan kena nilai pengurang secara kinerja korporat dari PLN HSSE di HSSE ke NKU-nya PJB. Kemudian dari NKU PJB itu akan di cascading ke NKU unit. Nah, kemudian unit yang AMC itu akan kena lagi dari si PLN-nya sesuai kontrak di SLA-nya, seperti itu. Jadi kalau yang katakanlah unit yang AMC itu bisa jadi nanti kena nilai pengurang di SLA sama nilai pengurang yang ini sebagai nilai K2. Seperti itu Mas Ilham. Oh, baik Satria. Oke. Jadi yang saya tangkap gini ya Mas Satria. Untuk kinerja itu, kepatuhan itu kan dari divisi pusat cuma lihat ke satu lah, maksudnya ke PJB atau ke anak perusahaan. Nah, nanti apakah istilahnya apa?
cascading-nya seperti apa itu jadi ranah rumah tangganya masing-masing gitu ya, dalam unit tersebut atau dalam anak perusahaan itu tersendiri seperti itu. Teman-teman, oh monggo Mas Bagus, ada yang ingin tanyakan? Ya, ini terkait pengelolaan unit ini Mas ya. Misalnya begini, kami ini kan selaku aset operator ya. Sebenarnya kami sudah mengetahui ini bahwa ini ada beberapa unsafe condition ini yang berpotensi bahwa nanti akan bisa terjadi kecelakaan. Nah, kami sebenarnya sudah katakan kemudian kami sudah mengkomunikasikan itu ke asset owner gitu ya. Nah, ternyata sebelum itu dipenuhi karena memang memerlukan investasi atau memerlukan suatu, nah ternyata terjadi kecelakaan gitu yang diakibatkan adanya unsafe condition yang belum diperbaiki. Nah itu nanti ngitungnya gimana ya Mas ya? Misalnya apakah kita tetap akan kena gitu atau seperti apa? Karena ada memang hal-hal yang terkait kontrak itu tidak bisa kita eksekusi sebenarnya. Mohon. Baik, Pak Bagus. Suaranya sepertinya keputus ya, Mas Satria? Ya, suara saya cukup terdengar mungkin atau? Oke. Yang saya tangkap intinya kalau terjadi kecelakaan tapi disebabkan karena ada unsafe action atau unsafe condition yang ternyata tidak bisa ditindaklanjuti atau keterbatasan anggaran seperti itu ya, Pak? Nggih, Mas. Atau ownernya bukan di kami misalnya, ownernya bukan di aset operator gitu ya misalnya. Oke, jadi kalau gini Pak Bagus, kalau case ini, maksudnya kinerja kepatuhan itu kan dari PLN pusat lihatnya ke unit induk atau ke anak perusahaan gitu ya. Jadi yang kita lihat atau yang kami lihat dari PLN pusat adalah ya satu kesatuan utuh gitu ya. Jadi misalkan dari sisi memang ada penganggaran itu yang kurang atau yang miss, ya berarti itu juga faktornya karena di sisi manajemen di unit itu sendiri gitu. Entah mungkin di bagian yang lainnya gitu. Tapi secara kinerja itu tetap dikurangi gitu. Nggak bisa karena ini bukan salahnya satu bagian tapi salahnya bagian yang lain jadi bisa dipindahkan gitu kan, itu nggak bisa karena itu mereka tetap satu kesatuan seperti itu. Iya Mas, ya, cuman memang apakah memungkinkan misalnya, saya nggak tahu ya komunikasinya, apakah misalnya kita udah mengajukan ini terus beberapa tahun belum juga masuk, ada pemotongan anggaran gitu, itu PLN pusat bisa bantu nggak Mas? Karena ya misalnya gitu ya, karena mungkin urgensi terkait investasi ini hanya bisa dilihat oleh orang-orang K3. Maaf ya, bisa jadi hanya bisa dilihat teman-teman K3. Apakah memungkinkan? Putus lagi ya Pak. Tapi saya tangkap pertanyaannya Pak. Jadi kalau misalkan apakah memungkinkan dari PLN pusat bisa bantu itu gitu ya Pak. Mungkin saya sampaikan lagi bahwa di PLN pusat itu majemuk gitu Pak. Jadi kalau mungkin ya mungkin gitu. Cuman mohon maaf Pak Bagus, jadi PLN pusat ini ketika Pak Bagus menyebut PLN pusat itu majemuk sekali gitu. Jadi di sini ada 50 divisi yang punya 50 EVP yang secara setara GM gitu ya, dan direksinya juga ada banyak gitu kan. Nah, kadang untuk menyampaikan suatu maksud gitu ya atau mengusulkan anggaran itu nggak bisa cuma sekedar ke divisi K3. Jadi itu yang perlu dipahami juga. Jadi divisi K3 itu juga bukan dalam konteks yang punya anggaran ya. Uangnya itu bukan di divisi K3 gitu. Jadi divisi K3 itu cuma semacam endorsement aja kalau terkait anggaran. Jadi dia
divisi K3 ini sifatnya cuma memfilter atau membantu gitu. Bahkan usulan-usulan yang disampaikan ke unit, diusulkan di endorse sama divisi K3 itu nanti kembali lagi ke divisi anggaran, belum tentu semua disetujui juga. Karena ada suatu hal atau hal lain yang hubungannya dengan misalkan penghematan anggaran atau sifatnya sangat operasional gitu ya. Itu yang terjadi di kita gitu. Jadi itu yang perlu dipahami Pak Bagus. PLN pusat itu sangat majemuk dan nggak satu suara gitu ya. Dan itu juga bukan di ranahnya K3 juga, tapi meskipun begitu K3 kita support juga lah terkait kalau ada hal-hal yang sifatnya urgent gitu ya. Dan itu menyangkut anggaran juga insya Allah di endorse lah untuk anggarannya. Berarti ini misalkan ada bottleneck gitu ya, beberapa tahun kita mengajukan terus ternyata belum disetujui, kita endorsement-nya bisa dibantu juga dari PLN pusat divisi HSSE, Mas Ulil. Apakah bisa demikian atau memang kami harus fight dengan wilayah gitu? Oh ya udah tahun depan, atau gimana ya? Oke. Jadi gini Pak, di agenda rutin kita ya, yang setahu saya setahun terakhir itu juga sudah berjalan. Jadi ada yang namanya forum endorsement anggaran K3L, itu biasanya di bulan Juli Agustus lah. Jadi misalkan sekarang tahun 2021 gitu ya, kita udah siapkan kan endorsement anggaran untuk tahun 2022-nya gitu kan. Jadi di tahun 2022 itu kita prepare endorsement anggarannya di bulan Juli sampai Agustus itu. Jadi usahakan memang masuk ke situ ya, anggaran-anggaran mana yang urgent kan bisa disusun prioritasnya tuh. Dari anggaran yang diajukan misalkan sekian puluh miliar nanti disusun prioritas diurut gitu kan, diurut mana yang paling prioritas sampai yang paling nggak prioritas kan bisa diurutkan di situ. Di forum itu Pak Bagus, nanti outputnya itu akan ditandatangani juga oleh unit, divisi K3L, dan regional pembinanya. Jadi misalkan regional Jamali gitu ya, membawai unit mana aja, nah itu dia ikut endorsement itu. Seperti itu. Baik, terima kasih Mas. Mas Ulil menambahkan memang case yang menarik yang disampaikan sama Mas Bagus ini ya. Misalnya ini kita punya kontrak supporting. Kita minta anggaran untuk memperbaiki kondisi-kondisi yang unsafe. Ya. Di mana di pembangkit tersebut sebenarnya banyak kondisi yang unsafe atau unsafe condition dan itu membutuhkan anggaran. Tapi kita tidak diberikan anggaran yang cukup. Nah, apakah nanti misalnya terjadi kecelakaan, apakah yang di penalti itu hanya PJB Group atau sama PLN wilayah? Kita sudah beberapa kali mengajukan anggaran, tapi tetap nggak di ini, sehingga kita nggak bisa menghilangkan unsafe condition tersebut. Mungkin itu Mas Udil. Oke Pak, mungkin kalau di filosofi K3 ya, kalau sesuatu itu nggak aman kan kita boleh menolak untuk tidak mengerjakan seperti itu kan ya Pak. Ya mungkin itu yang ditangkap dulu. Tapi kalau nanti misalkan ada case seperti itu ya mungkin nanti bisa bisa disampaikan di fase klarifikasi kecelakaan kerja. Jadi silakan disampaikan di situ Pak. Jadi misalkan unsafe condition atau unsafe action yang muncul itu karena ada hubungannya sama anggaran itu nanti bisa masuk ke situ Pak. Ya, oke, makasih. Baik, rekan-rekan, monggo ingin bertanya lagi, kami persilakan. Mas Satria izin bertanya, Mas. Mas Beni ya? Iya, Mas. Silakan, Mas Beni, monggo. Terima kasih, Mas Satria, Mas Ulil. Perkenalkan, nama saya Beni dari unit pengembangan, unit proyek PJB, Monotawar. Saya ingin bertanya untuk status unit proyek ini yang mana kontraktornya kan Utama Karya dan Dosan, tapi untuk pengawas K3, leading indikator konsultan kita ada di PLN Engineering.
PLN Group juga. Nah, kalau misalkan terjadi kecelakaan kerja, saya ingin bertanya untuk tingkat pengendalian kategori keparahan itu kita masuk di poin A, B, C atau D. Kira-kira seperti itu Mas, kalau misalkan ada pengurangan poin kalau ada kecelakaan. Ingin bertanya. Terima kasih. Sepertinya harus teknis ya Mas. Maksudnya kontraknya pihak pertama, pihak keduanya seperti apa Mas? Kontraknya itu seperti apa gitu? Kontrak, maksudnya posisi kontraknya itu pihak pertamanya siapa, pihak keduanya siapa? Gitu. PJB dan Utama Karista Dosan, Mas. Kalau kontrak EPC-nya ya. Tapi karena sistemnya leading, konsultan leading, nah pengawas ketiganya ada di PLN Engineering gitu. Untuk konsultan pengawas. Tapi kontrak EPC kita antara PJB dan Utama Karya Dosan untuk kontraktornya. Mohon info. Maaf, tadi suaranya keputus. Pihak pertamanya PJB, terus sama ada PLN Engineering gitu ya? Dibantu untuk konsultan pengawas. Ada PLN Engineering sebagai konsultan pengawas. Sebenarnya ada dua, ada PLN Engineering dan juga Reconsult. Tapi untuk konstruksi, HSE di bawahnya itu di bawah PLN Engineering. Dan sistem kita adalah konsultan leading gitu. Mas Ulil. Saya harus cek dulu, Mas. Harus pelajari dulu ya. Siap. Kemungkinan nanti bisa di tipe yang D ya. Masuk di poin D ya. Ya, bisa dimasuk di poin D. Tapi nanti mungkin saya pelajari dulu, harus tahu detailnya juga kan, kontraknya seperti apa. Tapi maksudnya opsi pertama jatuhnya sepertinya di D, jadi 70 tingkat keparahan pengurahan kepada pemberi kerja dan 50-75% kepada unit atau perusahaan pelaksana. Kayaknya seperti itu. Terima kasih Mas Ulil. Izin bertanya, Mas Ulil. Baik, silakan Bu. Ya, Mas Satria, sebelumnya, Mas Satria ini satu pertanyaan terakhir ya, boleh ya? Kalau 2 pertanyaan gimana Mas? Satu dari peserta, nanti satu lagi dari kami gitu Mas. Okay, sudah ada agenda. Itu ya Mas, 2 ya Mas. Oke, 2. Izin ya Mas Satria ya. Mas Ulil. Baik, monggo. Ya, perkenalkan saya Maria dari Muara Karang. Menanyakan terkait di sini kan rata-rata mungkin kayak Muara Karang kan kita ada AMC ya terkait pengoperasian jam blok 2 dan mungkin kedepannya jam blok 3. Nah ini untuk di sini kan jika terjadi sesuatu misal di Muara Karang berarti kan kita ada berbagai tingkat keparahan ya dengan pengelola mungkin kalau Muara Karang dari JBP ya, jadi JBP memperoleh tingkat keparahan 25% dan kita 100% seperti itu. Ini nggak tahu benar apa enggak ya analisa kami. Kenapa untuk yang PLN JBP-nya ini yang AMC dengan kita hanya memperoleh dari tingkat keparahan, kenapa tidak dihitung dari total dari poin 1 sampai akhir tadi? Jadi 25%-nya itu baru JBP juga ikut memperoleh, sedangkan yang unit yang mengelolanya nanti 100%. Oke, jadi kita nanti akhirnya sama-sama memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan keselamatan ini bersama-sama seperti itu. Sehingga nanti masalah RKAP, apa kalau memang merasa punya tanggung jawab bersama, insya Allah kalau terkait RKAP K3 atau yang untuk memitigasi terkait unsafe condition tadi, pasti bisa sama-sama sejalan terkait penyusunan atau pengelolaan RKAP-nya. Seperti itu mungkin Mas Bro. Oke, Bu Maria atau Mbak Maria Sofa. Untuk mungkin saya sampaikan terkait scoring ini ya, scoring atau persentase di tingkat pengendalian risiko yang dikalikan dari tingkat keparahan ini sebenarnya setiap tahun berubah. Jadi ini didesain berdasarkan case, real case gitu ya, atau experience lah yang kita dapat dari data statistik kecelakaan sebelumnya gitu ya. Mana sih unit-unit yang lebih pantas untuk dapat nilai
pengurang yang banyak gitu ya karena mereka nggak peduli gitu, atau mana yang unit-unit yang kasihan kok dia kena terus gitu, padahal sebenarnya unit induknya juga harusnya kena gitu kan. Jadi angka ini sebenarnya muncul karena ada experience dari kecelakaan kerja sebelumnya gitu. Tapi mungkin yang saya tangkap tadi kalau case di kontrak AMC ya, kontrak di AMC itu kenapa 100%-nya itu ada di perusahaan pelaksana ya karena istilahnya kontrol atau kendali penuh gitu ya. Jadi karena penyebab kecelakaan yang selama ada ini kan yang berdasarkan hasil investigasi kan karena disiplin eksekusi. Artinya memang banyak faktor yang sebenarnya penyebabnya itu ada di pelaksananya itu sendiri. Maksudnya manajemen pelaksananya itu sendiri. Jadi kontrolnya yang memegang atau memberikan peran yang besar gitu ya terhadap kecelakaan itu atau bahkan terhadap suatu kondisi di perusahaan itu ya memang dari perusahaan pelaksana itu sendiri gitu. Jadi kenapa di situ diberikan 100% ke perusahaan pelaksana dan mungkin 25%-nya itu tingkat keparahannya itu mungkin di unit yang sebagai unit yang memberikan pembagian tugas ya mungkin yang porsi anggaran itu ada di situ gitu. Karena sebenarnya mungkin ada 1-2 gitu terkait kecelakaan yang karena nggak ada anggarannya sebelumnya gitu ya. Tapi sebenarnya case itu dari kecelakaan yang masuk ke kita itu hampir sedikit sekali gitu. Bahkan mungkin cuma 1-2 aja gitu. Jadi lebih banyak karena memang faktor disiplin eksekusi perusahaan pelaksanaannya itu. Jadi dari manajemen pelaksana pekerjanya itulah yang menyebabkan terjadinya kecelakaan kerja. Jadi kita menyusun ini berdasarkan based on experience-nya terjadi kecelakaan kerja di 1 tahun sebelumnya itu, Bu Maria Sofa yang perlu untuk diketahui ya. Iya, kenapa pengalinya untuk yang pengelolanya ya induknya yang AMC ini kenapa hanya memperoleh 25% tapi dari tingkat keparahan kenapa tidak dari total poin dari 1 sampai total penilaian kita berapa ya? 1 sampai ini ya 8 ya. Oke, iya gitu. Seperti itu. Karena rumusnya emang ini kan tingkat pengendalian risiko emang diambil semua dari tingkat keparahan sih. Jadi kalau misalkan ada lambat lapor yaitu yang nanti jadi istilahnya tanggung jawabnya ya unit yang pelaksana itu kan misalkan dia memang lambat ngelapor atau misalkan dia menyembunyikan case kecelakaan gitu ya. Kan contoh misalkan justru mungkin unit yang ngasih tugas, istilahnya saya sebutnya unit yang ngasih tugas ya. Kalau terjadi kecelakaan kan dia nggak yang tahu duluan gitu kan. Jadi yang tahu duluan ya unit yang sebagai perusahaan pelaksana itulah yang tahu duluan dan yang melapor gitu. Artinya memang porsi terbesarnya dia dikalikannya seperti itu gitu. Iya, mungkin itu ya, tapi mungkin kalau yang terkait kenapa misalnya kayak mengurangi risiko tadi terkait tidak bisa dieksekusi perbaikan karena tidak ada RKAP untuk perbaikannya seperti itu ya. Kan itu juga akhirnya tidak tepat waktu. Jika memang poin yang itu diikutkan di total dengan poin kedua terus prosentasenya tadi PLN yang JBP-nya misalnya JBP-nya mendapat potongan, berarti kan fair gitu loh sama-sama karena memang RKAP-nya juga tidak diturunkan dari induknya seperti itu. Jadi gini Bu Maria, intinya formula ini disusun dari divisi ACC juga sudah memperhitungkan gitu ya, memperhitungkan nilai akhirnya nanti seperti apa. Maksudnya kalau dibuat barbar gitu ya, nanti nilai pengurangnya besar kan jadi kasihan unit dan nggak reasonable juga, malah nanti divisi SSE istilahnya jadi divisi yang cuma cari musuh yang menimbulkan masalah gitu ya dengan pengurangan NKO yang besar-besar gitu kan. Jadi secara persentase memang udahlah cukup diambil di tingkat keparahan gitu. Jadi kita bisa memprediksi bahwa nilainya itu ya proporsional gitu. Pengurangannya itu wajar. Misalkan kecelakaan dia dikurangi 1, 2 gitu kan. Range-nya kan di angka itu. Nggak ada unit yang sampai dikurangi 10 gitu kan. Itu walaupun secara teorinya di sini dituliskan nilai maksimal pengurang 10, tapi faktanya juga nggak sekejam itu. Nggak sampai dikurangi 10 gitu. Nah, terkait anggaran tadi, saya sampaikan lagi bahwa sangat sedikit sekali kecelakaan kerja yang
penyebabnya itu karena anggaran, murni karena anggaran gitu. Jadi pastilah, mungkin boleh saya kalau ada kecelakaan yang memang penyebabnya karena kekurangan anggaran aja gitu ya, boleh di-sharingkan ke saya root cause penyebabnya gitu ya. Boleh di-sharingkan, itu nanti mungkin saya bisa sampaikan ke internal kami di divisi SSE sebagai pembelajaran bahwa anggaran ternyata udah jadi hal yang sangat krusial gitu. Ini bukan berarti kami divisi SSE nggak bilang bahwa anggaran itu penting ya, bukan seperti itu. Tapi ternyata memang faktor disiplin eksekusi lah yang, atau istilahnya eksekusi manajemen di perusahaan pelaksana itulah yang masih banyak miss di situ. Maksudnya di situ tuh masih bisa diimprove gitu loh. Walaupun case anggaran itu tadi dihilangkan, katakanlah ternyata masih banyak kekurangan di sisi eksekusinya seperti itu. Kemarin. Mungkin kalau ada yang terkait kecelakaan murni anggaran boleh di-share ke saya, nanti saya sampaikan di internal SSE ya, mungkin untuk mempertimbangkan gitu ya. Kalau ada case kecelakaan yang benar-benar murni karena tidak ada anggaran, jadi orangnya pada celaka gitu kan. Nah itu silakan disampaikan ke saya. Oke, terima kasih Pak Ulil. Mungkin nanti dari Mas Bagus bisa mengkolek datanya. Ya, terima kasih Bu Maria dan rekan-rekan semua. Jadi karena tadi keterbatasan waktu dari Mas Ulil, sesuai sepakat tadi yang tinggal 2 pertanyaan ya Mas. Nah ini untuk pertanyaan terakhir mohon izin kami menyampaikan. Tapi pakai poin ya Mas. 1 pertanyaan tapi ABCD gitu ya. Yang poin A-nya ini terkait dengan poin 4. Poin 4 yang kedua. Nah, itu implementasinya kalau ini kan kebanyakan memang untuk kecelakaan masyarakat ya, kebanyakan di distribusi atau transmisi yang memang bersinggungan langsung dengan masyarakat gitu ya. Nah, kalau ini nanti implementasinya kami di pembangkit seperti apa ya? Ini untuk yang 4 poin kedua ini. Kemudian yang selanjutnya untuk di poin 7. Di poin 7 di bawah Mas, mohon maaf, yang terkait dengan workshop safety for eksekutif itu nanti perhitungannya yang seperti apa? Apakah yang dilaksanakan oleh Div HSSE PLN kemudian dihadiri oleh direksi kami atau pelatihan dari mana? Ini yang dimaksud dari workshop safety for eksekutif itu. Kemudian yang ketiga, ini mungkin tipu ya Mas yang di bawah ini, karena yang di bawah kan totalannya nggak ada angka satunya nggak ada ya keparahannya, mungkin tipu ya? Enggak Mas, jadi memang satu itu kan dikalikan dari 2, jadi 2 ini kan pengalinya dari 1. Oke, siap. Jadi tidak dijumlahkan lagi. Siap. Oke, berarti karena yang udah di 2. Oke. Kemudian ini Mas, yang poin selanjutnya adalah apabila dalam case-nya untuk unit kami yang supporting, di mana pemberi kerjanya adalah PLN, proses pengadaannya oleh PLN, vendornya yang nunjuk dari PLN, tetapi pelaksanaan pekerjaannya di area unit kami ada di situ, tetapi dalam kewenangan pengadaannya itu tidak ada klausul bahwa terkait pengawasan K3, kemudian implementasi K3, PJB memiliki kewenangan untuk mengawasi atau menjalankan terkait kontrol K3-nya sesuai delegasi dari PLN. Itu apabila ada kecelakaan, untuk case seperti itu bagaimana untuk unit kami yang supporting? Itu Mas pertanyaan terakhir dari kami. Terima kasih. Oke, saya jawab dulu untuk yang SFE ya. Yang saya ingat dulu. Untuk SFE ini nanti diselenggarakan oleh PLN Pusat, jadi divisi SSE yang akan, atau divisi K3L yang akan mengadakan itu. Jadi dari anak perusahaan tinggal menghadiri aja itu. Terus untuk yang tadi selanjutnya poin berapa tadi Mas? Untuk yang dampak hukum jika terjadi kecelakaan masyarakat umum ya. Ini pasal ini juga sebenarnya jarang dipakai ya karena terjadinya kecelakaan masyarakat umum dan sampai saat pengurang kinerja gitu ya. Tapi mungkin nanti ada case-case yang memang benar-benar kebangetan ya, maksudnya dalam tanda kutip kebangetan, ada aktivitas pekerjaan di situ tapi kok tidak diberikan tanda batas dan kebetulan ada masyarakat yang sampai masuk situ misalkan ya, sampai masuk situ dan ternyata memang aktivitasnya itu bisa menyebabkan masyarakat umum kecelakaan di situ ya, mungkin nanti case ini baru bisa dipakai gitu. Tapi ini sangat
sangat inilah, harus lihat kasusnya dulu seperti apa gitu intinya seperti itu. Tapi kalau PJB trennya sangat jarang kan ya. PJB kan ruang lingkupnya di internal pembangkit aja, jarang ada masyarakat umum yang sampai nyasar-nyasar ke situ ya. Itu yang terkait sosialisasi masyarakat umum. Terus tadi yang terakhir apa Mas? Saya lupa. Jadi untuk case Mas unit Satria. kami yang supporting, Oh iya, misal supporting. ya pengadaannya dan penunjukan pemenang pekerjaan atau pemenang vendor itu dari PLN. Dia melakukan pekerjaan di mana kami sebagai ini masih supporting, tetapi di klausul kontraknya itu dan PLN tidak menyampaikan ke vendornya untuk mengikuti kaidah safety, kemudian bahwa kami selama pengawasan di lapangan itu agar mengikuti PJB seperti itu Mas. Jadi kami nggak bisa negur, nggak bisa apa-apa seperti itu karena memang di klausul kontraknya yang dari PLN itu nggak ada seperti itu, sehingga si vendor kami hanya sama PLN seperti itu. Nah itu apabila ada kecelakaan seperti apa Mas? Terima kasih. Bisa sebutkan contoh langsungnya nggak Mas? Misalkan unit mana kontrak sama mana gitu. Ini harus detail ya. Baik, ini mohon bantuan contoh misalkan. support contoh dari Mas Yunus Bolok mungkin atau dari Pak Heru UB Jom Indramayu. Saya bantu Pak kalau boleh Pak. Dari Tembilahan Pak. Monggo Pak Hendra. Monggo Pak Hendra. Baik, mungkin bantu dari Pak Satria Pak, salah satunya Icon Plus Pak untuk pemasangan komunikasinya DJS ke PLN. Kontraknya dengan PLN Pak, tapi Icon Plus juga memvendorkan lagi Pak. Seperti itu. Oke. Terus kecelakaan itu terjadi misalkan Halo Mas Yuli. Halo. Dan PJB tidak ada wewenang untuk sebagai pengawas pekerjaan di pekerjaannya Icon Plus gitu ya Pak? Bisa dikatakan sih mereka manut gitu Pak. Sebenarnya manut tapi ada perdebatan dulu di depan gitu. Mungkin kita harus lihat real case-nya ya Pak. Mungkin misalkan nanti kejadian beneran yang ada kayak gitu, tapi ya janganlah. Kita harus lihat real case-nya. Tapi kalau saya cuma bisa kasih prediksi ya, kalau case kayak gitu sebenarnya yang kena adalah anak perusahaannya. Jadi dalam konteks ini adalah Icon Plus gitu ya. Kecuali nanti ada ternyata di balik itu ada MOU atau ada SPK tersendiri gitu ya yang ternyata melibatkan dari PJB juga. Nah, mungkin nanti itu bisa jatuh di poin D seperti itu. Tapi kalau murni Icon Plus, dia Icon Plus bisa masuk di yang A. Yang kena malah Icon Plus-nya gitu. Selama ruang lingkup pekerjaannya itu di ruang lingkupnya Icon Plus gitu. Mohon maaf Mas, menyambung Mas Ulil. Berarti kalau case-case seperti ini, misalnya berita acara bahwa kami sudah memberikan peringatan dan briefing atas ini aja berarti sudah cukup ya Mas ya? Betul, bisa seperti itu Pak. Bisa seperti itu. Tergantung ini Pak nanti kontraknya seperti apa ya. Lebih ke sebenarnya tanggung jawab pekerjaan ini di siapa gitu kan. Apakah murni tanggung jawab di ikonnya atau ada request juga dari PJB misalkan kayak gitu. Itu nanti akan hasilnya akan berbeda Pak. Maksudnya perhitungan akhirnya nanti akan berbeda. Baik, terima kasih. Berarti boleh kami simpulkan tergantung di kontraknya seperti itu nggih Pak Ulil? Ya, nanti harus detail di situ. Siap. Terima kasih Pak Ulil dan rekan-rekan semua. Baik, kami yakin teman-teman pasti masih punya pertanyaan, tapi mohon maaf karena ada keterbatasan waktu. Nanti silakan teman-teman bisa menyampaikan ke kami, nanti kami bantu follow up. Seperti itu. Nah, kemudian siap Mas Satria, nanti bisa kontak WA aja. Siap. Nah, terima kasih Pak Ulil. Kemudian untuk mempercepat kegiatan ini, kemudian untuk acara selanjutnya adalah penyampaian notulen. Monggo dari Mas Satria Nanda, silakan ditampilkan Mas untuk notulennya.
Monggo silakan Mas Satriananda untuk notulennya bisa dibantu Mas. Sebelum. Oke, siap. Izin share screen. Oke, jadi untuk notulen pada forum hari ini, untuk kegiatan nama acaranya adalah sosialisasi nilai kepatuhan K2 PLN tahun 2021, yang dimana diselenggarakan pada hari ini tanggal 23 Maret 2021 dengan waktu pukul 2 sampai sore hari ini sekitar jam 4 sore waktu Indonesia Barat. Untuk daftar hadir terlampir. Kemudian dari hasil pembahasan selama sore hari ini tadi, yang pertama adalah terkait penjelasan terkait nilai kepatuhan K2 PLN tahun 2021 sebagaimana materi presentasi terlampir. Nanti akan kami lampirkan materi bersama dengan notulen tersebut yang akan kami kirimkan ke OA untuk ke seluruh unit yang kami undang saat ini. Untuk yang kedua adalah untuk definisi atau batasan luka ringan adalah jika ada korban membutuhkan recovery kurang dari 1 hari atau tidak berakibat cacat. Dan untuk luka berat adalah jika korban membutuhkan recovery lebih dari 1 hari atau LTI atau berakibat cacat. Untuk poin ketiga, untuk kecelakaan kerja di pembangkit terkait harus sosialisasi ke masyarakat umum sebelum atau sesudah. Dan untuk pelakuannya adalah jika ada masyarakat umum yang masuk ke dalam area pembangkitan, dan untuk sosialisasinya bisa memasang berupa rambu-rambu. Yang keempat, untuk pelaporan kecelakaan kerja atau instalasi diharuskan melapor minimal pesan teks H-0. Jadi tadi kan untuk nilai pengurangan untuk pesan teks yang 1 hari setelah kecelakaan itu sudah ada nilai pengurangnya, maka diharapkan jika ada kecelakaan kerja maupun kecelakaan instalasi itu H-0 hari tersebut itu harus melaporkan kepada divisi HSSC PLN minimal pesan teks. Kemudian ada 3 laporan. Yang pertama adalah laporan teks, kedua adalah laporan 1A, yang ketiga adalah laporan kronologi atau investigasinya, dan laporan kerugian jika ada. Dan untuk laporan teks dikirimkan kepada IVP, VP, dan staf HSSC PLN. Kemudian untuk format VP dan manajer. Oh, sorry. IVP, mungkin biar VP, lebih jelas, VP, manajer, dan staf K3. Difokuskan di staf K3-nya aja, Mas, karena ada K3 keamanan lingkungan itu. Oke, dan staf K3. Manajer atau VP ya Mas ya sebutannya nanti? Mas Ulil? Iya betul, itu manajer K3 gitu aja. Oh, VP-nya dihapus ya. Oke. Dikirim kepada IVP, manajer K3, dan staf K3 PLN. Maaf, VP-nya tetap. Oh. Ada IVP, ada VP, ada manajer K3. Gini ya? Iya betul. IVP, VP, manajer K3. Dan untuk format tiap laporan nanti akan diberikan contoh formatnya dari HSSC PLN. Yang kelima, terkait poin 7, di mana manajemen mengikuti workshop safety for eksekutif adalah yang diselenggarakan oleh PLN. Yang keenam, untuk elemen 7, yang poin kelima, yang dimaksud adalah teguran dari BOD PLN kepada anak perusahaan ataupun PJB. Yang kedelapan, untuk nilai pengurang tingkat keparahan diambil dari yang terparah dalam 1 kasus, bukan total korban dari 1 kasus. Yang kesembilan, untuk kerugian aset pembangkitan yang lebih dari 3 miliar adalah bukan total dari seluruh kejadian pada 1 tahun tersebut, tetapi dihitungnya per kejadian. Jika ada kerugian production loss atau kerugian kehilangan KWH, itu harus diinputkan dalam laporan kerugian. Dan jika totalnya nanti lebih dari 3 miliar, untuk nilai pengurangnya akan ditentukan dari hasil investigasi atau keputusan dari PLN. Yang ke-10,
Untuk suatu kecelakaan di anak perusahaan PLN atau PJB, akan ada konfirmasi atau klarifikasi di akhir tahun sebelum tanggal 28 Desember. Bisa mengkonfirmasi berapa total nilai pengurangan yang diperoleh anak perusahaan ataupun PJB kepada Pak Nalendra selaku PIC Kecelakaan Kerja HSSE PLN sebelum diserahkan kepada SPKK PLN. Poin terakhir 11, dan jika ada pengadaan by PLN dan selama pelaksanaan pekerjaan PJB selaku aset OM tidak diberikan akses atau wewenang full untuk kontrol K3 di lapangan terhadap vendor dari PLN tersebut, dan apabila ternyata terjadi kecelakaan, maka perhitungan pengurangnya mengacu kepada elemen 2 disesuaikan dengan kontrak yang ada. Demikian untuk notulen forum sosialisasi. Atau mungkin ada disesuaikan dengan ini Pak, disesuaikan dengan hasil investigasi gitu ya. Oke. Investigasi dan kontrak pekerjaan tersebut. Kontrak pekerja tersebut. Bisa ditulis seperti ini ya Mas Ulil ya? Oke, bisa Pak. Demikian untuk notulen dari hasil sosialisasi nilai pengurang PLN tahun 2021 untuk sore kali ini. Untuk waktu saya persilakan kepada Mas Aryadi untuk dilanjutkan. Oke, terima kasih Mas Satriananda, rekan-rekan semua. Jadi untuk notulennya sudah kita sepakati bersama, nanti akan kita OA-kan juga. Baik, memasuki penghujung di acara siang ini. Jadi untuk selanjutnya adalah penutupan yang akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Anies selaku Kadif LK31. Kepada Bapak Anies, kami persilakan. Monggo Bapak. Baik, terima kasih Mas Satria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, alhamdulillah ya puji syukur kita panjatkan diskusi ini lancar, kita lalui bersama. Dan mudah-mudahan sudah semakin jelas ya. Harapan kita sih nanti di akhir tahun ini tidak kita pakai Pak, karena nggak terjadi kecelakaan, jadi nggak usah ngitung-ngitung. Harapannya gitu Pak, nggak ada kecelakaan di PJB insya Allah mudah-mudahan ya. Namun demikian kalaupun ada nanti mudah-mudahan sudah jelas clear ya. Tadi sudah ditanyakan beberapa kasus, sudah jelas. Kami ucapkan terima kasih yang banyak ke Mas Ulil yang sudah bersedia memberikan sosialisasi ini. Dan teman-teman semuanya, kami juga ucapkan terima kasih ya atas kesediaan waktunya ya, mulai tadi jam 1:30 ya, sampai sekarang sudah jam 4 ya, sudah waktunya pulang mungkin. Saya ucapkan terima kasih, mudah-mudahan manfaat acara ini. Dan untuk Mas Ulil ya, tadi ada beberapa masukan ya yang kita lihat ya, harapannya nanti bisa dipertimbangkan Pak, karena saya yakin selalu ada ruang untuk improvement Pak. Kalau kita lihat memang setiap tahun kan ada sosialisasi seperti ini ya, dan tiap tahun ada beberapa perubahan. Kalau saya lihat tadi tidak major sih perubahannya dibandingkan dengan tahun sebelumnya ya, hanya ada beberapa yang perubahan kecil ya, dan ini terus kita improve Pak. Masukan-masukan dari teman-teman tadi jika bisa ditampung dan diperbaiki lagi untuk tahun depan supaya jadi lebih baik. Baik, itu dari kami. Terima kasih semuanya. Selamat siang, selamat sore. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Anies. Baik, rekan-rekan semua, dengan sudah disampaikannya penutup oleh Bapak Anies maka berakhir sudah untuk kegiatan pada siang hari ini. Terima kasih untuk waktunya. Terima kasih Mas Sulil, Pak Anies, Pak Puspa, serta Bapak Ibu semuanya. Terima kasih dan selamat sore. Tetap jalankan selalu protokol kesehatan. Oke, terima kasih Mas Satria. Mohon izin live nggih. Terima kasih Pak Anies, Pak Puspa. Atas waktunya. Assalamualaikum. Izin live. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Mas Ulil. Oke, sami-sami. Mohon izin live juga.
Terima kasih semuanya. Izin kami end all ya semuanya. Nanti untuk daftar hadir, kemudian notulen serta materi akan kami kirimkan melalui OA. Terima kasih.